Alright, halo teman-teman, welcome back di channel Ihsan Agas. Hari ini kita bahas sesuatu yang menurut gua salah satu struktur paling penting di Bitcoin kali ini. Dan gua mau bikin pembahasan yang jernih, tanpa fear yang berlebihan, tanpa juga euforia yang berlebihan juga. Kali ini kita lihat market dengan sudut pandang yang objektif, santai, dan langsung aja kita bahas guys. Let's go, gas bro. Bagian pertama kita bahas dulu mengenai pola besar yang lagi terbentuk ya pada Bitcoin kali ini, di mana secara pola dalam weekly pun masih sebenarnya terlihat Bitcoin itu masih dalam uptrend, masih bentuk higher low, bentuk higher high, higher low. Tapi kita perlu perhatikan juga uptrend lainnya. Selama di atas trend uptrend ini, secara teknikal ya kita masih bisa bilang ini Bitcoin masih dalam pergerakan yang uptrend meskipun anjlok berkali-kali. Seperti yang gue bahas di Twitter kemarin. Ini di siklus kali ini, di siklus bullish Bitcoin kali ini, udah berapa kali kita mengalami anjlok, oke? Kalau kita lihat anjlok besar yang kita lihat dari mulai Maret 2023 anjlok 22%, terus di Juli juga anjlok 21%, di antara Januari Februari 2024 anjlok juga 20%, terus di area Septemberan Agustus anjlok 33%, terus lagi terjadi 2025 anjlok juga sekitar 31% di awal-awal ya, dan kali ini pun terjadi anjlok 20% lebih ya. Kalau kita lihat sampai tadi malam, dimana Bitcoin turun dari all time high-nya ke pergerakan paling rendah tadi malam sekitar 21%, oke. Apalagi yang kita bisa perhatikan, kita lihat ke pergerakan struktur tren menggunakan EMA, dimana ini EMA 21 dan MA 50 ini merupakan MA favorit gua, seperti yang kalian tahu. Ini selalu menjadi tanda kepastian kita berada di tren mana. Saat itu pun harga Bitcoin di saat 20 ribuan ya, gua melihat konfirmasinya ya. Meskipun akumulasi terjadi di harga 16 ribuan sampai 20 ribuan, oke ya. Tapi konfirmasinya jelas nampak terjadi di area sini, oke. Dimana di saat kedua EMA ini bercrossingan atau crossover. Jadi apabila kedua EMA ini pun bercrossingan dan berbalik arah, itu bisa menjadi tanda bahwa tren di siklus kali ini, tren bullish, sudah berakhir. Jadi sejauh kedua EMA ini belum bercrossingan, ya masih dalam tren bullish, bisa dibilang. Oke, kalau kita bicara teknikal ya guys, sesimpel itu. Tapi memang ada resiko penurunan masih bisa terjadi, mungkin ke range 94.000 ya. Disitulah mungkin akan lebih terlihat lagi, atau bahkan di 76.000 akan lebih mantap terlihat crossingannya. Oke, sebelum kita bicara ke situ, kita lihat lagi ke tanda-tanda kecilnya sebelum atau apa yang kemungkinan bisa terjadi lagi. Oke, gua ada pola selanjutnya, kita bahas mengenai Megapon. Structure ini, Megapon atau broadening top juga bisa dibilang. Ini yang diposting juga oleh si AO Bitcoin Analyst. Ini memang untuk pergerakan short term ya guys ya. Jadi bisa dibilang short term ke mid term sih menurut gua. Tapi apakah sekarang ini udah terkonfirmasi? Belum juga. Dan sekarang malah kita analisa ya. Kalau gua lihat yang dia maksud dari struktur yang ini kan seperti ini guys ya. Dan maksudnya dia mungkin ini adalah broadening top. Jadi kemungkinan ini terjadi ya, penurunan yang lebih lanjut apabila di sini guys ya, lihat ini ada garis breakout ya. Jadi selama Bitcoin itu pergerakannya masih di atas support trend yang ini belum terjadi konfirmasi. Ini pun sekarang, oke, Bitcoin sebenarnya belum break ya, sekitar 98.000 nih guys supportnya. Kalau kita lihat ini nih, ini support krusialnya nih. Dan apabila minggu ini Bitcoin sampai closing di bawah 99.000 ya, atau baiknya itu di atas 100.000 lah, weekly candle ya guys, itu memang kecenderungan negatif menurut gua. Karena kalau kita lihat pun di sini ada bullish order block. Oke, yang hijau ini. Ini kita menggunakan indikator MSB ya, MSB OB. Kalian bisa lihat juga di situ. Ini adalah area demand yang sangat besar, oke. Jadi apabila demand ini dipatahkan, ini ada kecenderungan turun ya sampai ke order block selanjutnya yang ini. Ini pun udah gua sempet tweet ya dari sejak mungkin 2 bulan atau 1 bulan lalu ya. Nah, yang ini guys ya, Oktober. Ini yang perlu gua perhatikan ya, kedua EMA ini dan juga uptrend lainnya. Tapi selama EMA dan garis uptrend ini tidak dipatahkan, turunnya masih bullish. Jadi kalau perhatikan minggu ini jangan sampai Bitcoin closing di bawah 99.000 atau bahkan 98.000, itu pertandanya cukup negatif. Dan berkemungkinan skema ini pun bisa terjadi atau ini broadening top. Tapi ini belum selesai guys. Bisa juga apabila ini tidak sampai breakdown ya, si broadening top ini atau gagal, ini kecenderungan menjadi megapon structure. Nah, ini yang gue maksud.
bisa juga seperti ini. Jadi bullish megapon. Oke. Jadi selama struktur line ini tidak ditembus, ini kecenderungan bisa mantul keras dan bahkan all time high baru, guys. Oke. Nah, struktur ini bisa juga begini, guys ya. Selama tidak patah dari tren ini ya, si Bitcoin ya, atau di support closing di bawah 98.000, ya, bisa juga bullish megapon berawal dari uptrend ya, terus terjadi volatilitas di mana swingnya semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar ya. Oke, bisa juga di sini terjadi pantulan. Oke, jadi selama supportnya tidak patah, oke, seperti ini. Dimana juga support yang terbentuk dari pergerakan Bitcoin sejak Juni 2025. Ini support penting. Dan di sini pun ini sebelumnya menjadi resistance. Oke, ini adalah range level kunci di tahun 2025 ini. Lihat, 2025 Februari sebagai resistance, 2025 sebagai support. Oke, dan sekarang pun November semoga menjadi support yang kuat. Ini memang tanda market ya, bukan bikin bingung ya guys ya. Tapi milih mana yang atau siapa yang kuat bertahan dengan strukturnya, dan teman-teman juga siapa yang nggak terpancing emosinya. Dan memang pola-pola kayak gini tuh biasanya muncul di fase-fase transisi kayak gini guys ya. Bukan awal tren, ini fase yang bikin bisa dibilang shake out lah ya. Ini penting banget sebenarnya. Karena shake out itu bukan 1-2 kali terjadi di season sekarang atau di siklus sekarang. Ini terjadi berulang-ulang kali ya kan. Jadi bukan hal yang pertama. Ini shake out terjadi selama siklus ini. Ini gede-gede guys ya. Lihat, damnya 20-30%. Jadi selamat buat teman-teman yang kuat nahan ya selama siklus ini sampai titik sekarang ya, yang beli di bawah 20.000 ya sampai di titik sekarang, meskipun udah berapa kali lipat tuh. Sebelumnya sempat 6 kali lipat dan sekarang mungkin di 5 kali lipatan ya, tapi udah untung gede banget. Selamat dan masih kepala dingin, masih tahan, selamat. Kenapa buktinya gue sempat ngobrolin Bitcoin, sempat rekomendasiin di 20 ribuan. Nih ya, ada teman kalian, followers gue juga yang komen. Waktu itu saya ingat banget abang nyuruh BTC di harga 20 ribuan, tapi sempat ambles 18-19 ribu. Memang, ya kan range ya, dia sekitar segituan. Oh, dia plus dia nggak beli Bitcoin guys, tapi dia malah mungkin hold coin lain ya. Intinya beli kayak ginian kudu sabar. Yes, benar saya kudu sabar. Jadi gue udah ngomongin ini, rekomendasi ini sejak Bitcoin di bawah 20 ribu bahkan ya. Dan konfirmasinya pun gue update juga di YouTube juga, bahkan di Twitter. Jadi gue momen penting gue selalu update. Nah, kedua struktur tadi menurut gue ini sangat penting, baik itu megapon ataupun broadening top ya. Ini penting banget, dan pattern ini sebenarnya secara logika itu apa sih? Gambar-gambar gak jelas ya. Enggak, menurut gue ini tuh lebih ke menunjukkan itu dua hal ya. Satu, market itu lagi membuat sebuah testing psikologi ya. Bagaimana naik turun cepat itu ngasih harapan, ngasih rasa takut juga bolak-balik. Terus juga dua, itu mengenai likuiditas yang lagi dikumpulin. Market bikin orang buang posisi atas dan bawah guys. Jadi sebelum untuk maju ke arah besar berikutnya. Dan honestly ini bukan pattern yang sederhana sebenarnya. Dan kita balik lagi ke si tweetnya dia ya. Dimana nih targetnya ya. Nah, kalau kita lihat ya, apabila beneran jadi breakdown ya, ini supportnya adalah di swing low terbesar sebelumnya. Berarti di area sini guys ya, ini yang gue tunjuk juga ya sempat ya. Dan kalau kita buka MSB order book, di sini rupanya ada buy order book. Jadi di range harga 80 ribuan, bahkan sampai 77 ribuan. Area 75 sampai 80 ribuan guys. Jadi kalau ngikutin structure itu sih memang lumayan dalam ya, berat. Jadi kalian bisa antisipasi di minggu ini yang kalian perhatikan tadi 98 ribu, 99 ribuan. Nah, seperti yang gue bilang tadi, skenario pertama ya gitu, skenario bearish flush ya, memang. Jadi kalau support yang tadi gue bilang 100 ribu sampai 98 ribu weekly ini tidak ditahan atau ditembus, mereka atau Bitcoin ini bisa tembus setidaknya ke level 69 ribu, bahkan ke 88 ribuan ya, dengan mungkin juga dengan wick cepat bisa aja. Lihat guys, ini karena ini level kunci guys. Look, ini level kunci guys. Level sekarang ini yang sempat disentuh tuh level kunci 98 ribu, 100 ribu itu level kunci banget. Dan ini level kunci selanjutnya guys. Dimana di sini sebelumnya support, resistance ya. Di sini terjadi likuiditas yang besar, akumulasi zone atau demand. Oke. Jadi kalaupun terjadi sampai sini flash, ini akan balik lagi mantul sangat kencang guys. Ini potensial. Dan kalau kalian bisa katakan bull run selesai apabila break 98 ribu, ya maybe ya. Dan ini juga salah satu riset psikologi bisa dibilang. Market juga buang leverage tinggi karena pengguna leverage itu emang lagi gila-gilaan sekarang ini. Market juga buang orang-orang FOMO, trader so jago, dan kembali lagi lanjut jalan dengan bersih. Dan gitulah market. Naik turun, nggak akan straight naik terus. Dan itu adalah pergerakan yang sehat. Dan skenario bullish apabila Bitcoin bertahan ya
di range di atas 98.000 atau 100.000 yang seperti gue bilang tadi, itu bahwa sinyal flush ya, sinyal bersih-bersihnya udah selesai guys, dan likuiditas udah disapu, dan market siap gerak lagi dengan naiknya lebih solid. Dan target berikutnya ini bisa setidaknya paling realistis ya 130 ribuan atau bahkan 150 ribuan, itu angka psikologis. Jadi kalau bearish case bisa ke 75 ribuan, bullish case bisa ke 130 ribuan. Bahkan kalau kita tarik dari tiangnya ya, dari pole-nya untuk pergerakan megapon pattern, ini bisa sampai 150 sampai 160 ribuan. Dan bahkan bisa lebih tinggi kalau momentum ETF masuk lagi. Tapi ingat, ini bukan garis lurus guys ya, selalu naik turun gitu kalau pergerakan tuh, kayak anak tangga lah, naik istirahat lanjut lagi, turun naik istirahat lanjut lagi, begitulah. Dan sekarang poin paling penting di fase kayak gini tuh lebih ke tujuan ya, bukan tebak harga besok jadi berapa gitu guys. Jadi ke tujuan kita tuh adalah tetap bertahan gitu. Coba selain gua ya yang mampu bertahan dari semua kondisi cobaan ini, siapa? Bayangin, saldo lu misalkan dari sini 1 miliar, naik sini jadi 2 miliar, terus turun 22% jadi 1,6. Jadi kalian hilang 400 juta, itu kalian nggak pusing apa? Pusing juga. Terus naik lagi, misalkan di sini kalian nyampe jadi 3 miliar, terus hilang 1 miliar, kalian pusing nggak? Pusing guys. Tapi siapa yang mampu bertahan dari sini sampai akhirnya dia naik sampai 5 kali lipat ya, bahkan sempat 6 kali lipat sebelumnya, itu karena buah dari tenang gitu, tetap disiplin, sesuai fokus pada analisa. Selama kita punya analisa ya, nggak tebak-tebakan kan guys ya, karena gua fokus pada analisa gua ya, jadi masih bisa berpikir dengan tenang, dengan kepala dingin, right? Karena market menurut gue itu bukan soal siapa yang paling pintar, siapa yang paling kuat mental gitu ya, lebih ke disiplin sama analisa. Dan yang gagal di kripto juga bukan karena salah analisa juga, yang gagal adalah sebenarnya ke mentality, atau lebih ke psikologi, yang udah patah duluan, udah kapok duluan gitu. Jadi jangan kebawa arus lah sama orang-orang misalkan kayak influencer ternama atau tiktokers ternama atau siapapun itu gitu. Jadi lebih fokus aja pada analisis kita gitu ya, karena setiap orang pasti titik belinya tuh beda-beda kan. Jadi pasti semua orang punya analisa yang berbeda juga guys terhadap posisi mereka. Jadi jangan terpancing euforia yang gak realistis apalagi. So buat teman-teman, apapun yang terjadi beberapa minggu ke depan, ingat satu hal, pasar bukan musuh kita, tapi pasar itu guru kita. Mau itu broadening pattern atau broadening top ya, itu bukan sinyal kiamat, ataupun ini bullish megapon ya, itu lebih ke tahap penyaringan. Apa kalian orang-orang terpilih yang layak ikut untuk fase selanjutnya? Stay tenang, tetap stay rasional ya, fokus ke big picture ya untuk jangka panjang. Gue Nagas, salam cuan to the moon, gas bro, and peace. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace.